Ananda yang soleh-soleha, pada sore hari ini dalam agenda kita yaitu rapat PMG, persiapan untuk bagi raport, kemudian untuk pembelajaran akhir bulan Maret dan bulan April atau bulan Ramadan nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ketua kita Rasulullah Muhammad SAW. Ayah Bunda, bahagia sekali kita bisa bertemu pada hari ini, walaupun pertemuan kita masih melalui Zoom, namun tidak mengurangi, insya Allah, Allah akan memberikan kepahala kepada kita semua pada sore hari ini. Kita sudah meluangkan waktu, mungkin waktu ini dipakai biasanya Ayah Bunda mungkin mau jalan-jalan atau beristirahat, biasanya sudah melakukan aktivitas 1 minggu, jadi hari Sabtu Minggu full untuk keluarga biasanya, tetapi kami minta waktunya sebentar untuk bersama-sama dengan kami di Zoom pada hari ini. Ayah Bunda, hal-hal yang akan kami sampaikan pada pertemuan hari ini, pertama informasi tentang ujian tahfiz. Ujian tahfiz gelombang ke-1 sudah dilaksanakan. Kemarin peserta dari kelas kita 2 orang dan alhamdulillah baru lulus 1 orang. Nah, mengapa belum lulus yang 1 orang itu? Karena memang belum menyetorkan dengan tuntas hafalannya. Jadi belum bisa lulus. Nah, kemudian berikut untuk gelombang kedua sudah kami daftarkan lagi 12 orang dari juz 30 itu ada 4 orang dan selebihnya adalah juz 29. Mudah-mudahan Ananda yang ikut gelombang kedua ini bisa memaksimalkan kembali hafalannya, kemudian mengulangi kembali hafalannya atau murojaah supaya nanti pada saat ujian bisa lancar. Nah, jadwal ujiannya lumayan panjang Bunda, kalau gelombang ke-1 kemarin tidak begitu lama dengan gelombang 2. Jadi dari evaluasi gelombang ke-1 dengan waktu yang lebih sedikit, maka waktunya lebih panjang untuk gelombang kedua ini. Gelombang kedua ini, waktu ujian tahfiz dari mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 10 April. Nah, nanti kami menunggu informasi dari Ulumur Syar'i atau dari sekolah, siapa penguji yang akan menguji Ananda kita. Semoga Ananda yang ikut ujian pada periode sekarang atau gelombang sekarang bisa lulus semua harapan kita. Kemudian kalau kemarin ujian tahfiznya masih online, Bunda, sekarang untuk yang gelombang kedua ini karena kita sudah tatap muka atau sudah belajar di sekolah, maka ujiannya dengan cara tatap muka, langsung bertemu dengan ustadz-ustazanya. Nah, nanti untuk Ananda yang ikut ujian tahfiz, yang sudah didaftarkan tahfiz, kami beri toleransi untuk tidak mengikuti pembelajaran dulu. Jadi maksimalkan ujian tahfiznya, mungkin sesuai dengan instruksi dari pengujinya, mungkin itu di masjid atau di saung. Biasanya para penguji akan membawa anak-anak kita yang ujian, terserah mereka mau di mana. Tetapi nanti kalau misalnya hari itu belum selesai, belum tuntas, misalnya targetnya mau 5 surat atau 6 surat, tetapi karena belum tuntas, mungkin kalau misalnya waktunya sudah mepet, baru nanti disambung dengan online. Tetapi waktunya tidak bisa ditambah, waktunya tetap dari tanggal 29 Maret sampai dengan 10 April. Lumayan panjang kan Bunda, 2 minggu waktunya. Nah, itu untuk informasi ujian tahfiz. Nah, berikut, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai melaksanakan PTS, kemudian laporan hasil belajar atau pembagian rapotnya akan kami bagikan pada hari Senin, Bunda. Jadi hari ini kita sudah POMG, untuk pembagian rapotnya langsung kami titipkan kepada Ananda. Jadi sebelum pulang, sebelum Bunda Ayah me-WA Ustazah untuk menjemput pulang, maka rapotnya sudah kami titipkan kepada Ananda. Nah, sengaja kemarin untuk map rapotnya belum kami minta untuk dikumpulkan. Karena kita kan tidak pakai kelas, kita Bunda, masih pakai kelas adik-adik kelas. Jadi takut, karena itu dokumen penting, jadi kepada anak-anak kami memang sengaja, nah, kami udah bawa rapot, nggak apa-apa bawa pulang aja dulu, nak. Nanti waktu mau bagi rapot, dibawa, langsung Ustazah masukkan rapotnya ke dalam map rapot, nanti dibawa lagi untuk keamanan rapot tersebut, Bunda. Jadi
hari Senin waktu Ananda berangkat sekolah, map rapotnya dibawa, baru nanti kami kembalikan lagi menjelang penjemputan atau menjelang Ananda pulang. Jadi untuk rapot. Nah, minggu depan tanggal 29 sampai dengan 1 April jadwal kelas 4 itu masuk siang. Jadi nanti bagi rapotnya itu siang kan, Bun? Masuk siang. Nah, tanggal berikut tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 biasanya jadwal kita kan masuk pagi, Bunda. Setelah masuk siang itu masuk pagi. Tetapi karena tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 itu bertepatan waktunya itu dengan ujian sekolah kelas 6, jadi kelas 4, kelas 3, 4, dan 5 kembali masuk siang. Karena kelas 6 melakukan ujiannya di pagi hari. Jadi yang ikut masuk pagi itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 6. Karena memang jadwal mereka kelas 1 dan kelas 2, kelas 6 itu sama, jadi kelas 1 dan kelas 2 mengikuti jadwal kelas 6. Kelas 6 masuk pagi, maka kelas 1 dan 2 masuk pagi juga. Kita kelas 3, kelas 4, kelas 5 masuk siang. Jadi masuk siangnya itu 2 minggu. 2 minggu, kemudian tanggal 8 ya Bun ya. Nah, minggu depannya itu sudah masuk mau bulan Ramadan. Tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 April itu libur awal Ramadan. Jadi libur kita anak Ustazah. Ya. Tadi kalau waktu kakak kita ujian, biasanya kan memang kalau biar tahun-tahun sebelumnya kita libur. Tetapi karena sekarang kita sudah banyak libur, ya nak ya, sudah banyak, maksudnya itu sudah banyak tidak belajar di sekolah. Untuk tahun ini, walaupun kakak kelas kita sedang ujian, kita tetap sekolah. Tetap sekolah, tetapi masuk siang. Oke, tanggal 12 sampai dengan 15 libur awal Ramadan. Kemudian sekolahnya selama bulan Ramadan itu sekolah kita tetap tatap muka, Senin Selasa itu daring, kemudian Rabu Kamisnya tatap muka. Jadi tidak ada yang masuk siang. Selama bulan Ramadan kita masuk pagi, tetapi jadwalnya itu sama dengan waktu study club. Kelas 1, kelas 2, kelas 6, hari Senin Selasa sekolah, Rabu Kamis daring. Kemudian kalau kelas 4, kelas 3, 4, dan 5, Senin Selasa daring atau belajar di Zoom, kemudian Rabu Kamis kita sekolah. Jadi 2 hari sekolah, 2 hari daring. Nah, waktunya biasanya kita 7:30 sudah masuk, sudah mulai murojaah, sudah mulai sholat duha. Tetapi selama bulan Ramadan, jadwalnya itu mulai masuk pukul 8.00 sampai 11.30. Jadi dikurangi lagi jamnya nak ya, kurangi lagi. Tanggal 12 sampai 15 itu libur, saya ulangi lagi, tanggal 12 sampai dengan 15 libur awal Ramadan, kemudian tanggal 16, 17, hari Jumat dan Sabtu, kegiatan kita kelas 4 murokas Quran. Jadi nanti kegiatannya itu kita Zoom pagi-pagi jam 8 kita Zoom, kemudian akan diagendakan lagi oleh tim kelas 4 A, B, C, D, E, sama kegiatannya nanti. Kemudian kita mulai murokas, mungkin target membaca Al-Quran misalnya 5,5 juz atau 1 juz. Nah, nanti kita pembukaannya di Zoom, baru anak ustazah setelah Zoom itu, mulai dari Zoom kita sudah baca Al-Quran, setelah itu kita lanjutkan lagi baca Al-Quran. Nah, setelah asar jam 4, sama seperti waktu sekarang, kita evaluasi, ustazah dan ustadz akan evaluasi, mengecek apakah anak ustazah melakukan kegiatan murokasnya atau tidak. Nah, selama 2 hari tersebut,
tanggal 16 dan 17 atau hari Jumat dan Sabtu. Bagi anak ustazah yang mencapai targetnya nanti, misalnya 1 juz membaca Al-Quran 1 hari, nomor yang 1, 2, 3 akan ada hadiah dari sekolah. Enak ya, semangat, semoga kita bisa maksimal nanti untuk murokasnya. Jadi tanggal 12, 15 kita libur, tanggal 16, 17 kita masih libur juga, tetapi ada kegiatan murokas, tetapi murokasnya online. Oke, kemudian tanggal 19 sampai dengan 23, ya kita masuk masuk kembali sekolah, masuk kembali seperti tadi kata Ustazah, jadwalnya tadi, jadi Senin, Selasa daring, Rabu, Kamis kita sekolah. Berikut, kemudian tanggal 26 sampai tanggal 30 sama kegiatannya dengan tadi. Jadi belajarnya itu selama bulan Ramadan itu 2 minggu, tanggal 19 sampai tanggal 23 dan 26 sampai 30. Waktunya tadi variasi yaitu Senin, Selasa daring dan Rabu, Kamis kita tatap muka. Jadi hanya 2 minggu belajarnya selama bulan Ramadan. Dan informasi terakhir tentang masuk sekolah, libur Lebaran nanti, mungkin ada rencana Bunda mau mudik, tanggal 3 Mei sampai dengan 20 Mei ya Bunda. Libur Lebaran nanti tanggal 3 Mei sampai dengan 22 Mei, masuk kembali tanggal 24 Mei. Demikianlah informasi untuk kegiatannya. Kemudian berkaitan dengan rapot tadi Bunda, dapat kami sampaikan lagi bahwa pengambilan nilai dari rapot PTS, kalau biasanya untuk nilai PTS itu murni dari hasil PTS Ananda. Tetapi untuk sekarang sama dengan semester 1, karena kondisi belajar kita masih daring, kemudian tatap mukanya baru sebentar, maka penilaian itu masih kami gabungkan. Nilai yang tugas-tugas anak-anak yang sudah dikirim kepada ustaz-ustazah ditambah lagi dengan nilai PTS-nya kemarin. Setelah kami lihat memang banyak yang berbeda. Banyak yang berbeda antara nilai daring dengan nilai yang tatap muka. Tetapi itulah indahnya kalau pembelajaran yang kita lakukan dengan cara tatap muka. Kita tahu proses anak-anak. Kemudian kalau misalnya anak-anak yang tidak paham, mereka akan tahu, oh ini ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi sangat dimaklumi sekali. Maka untuk nilai anak-anak kita yang tahun sekarang itu sepertinya ya mungkin dikatakan banyak nilai yang tidak seutuhnya karya anak-anak kita. Kemarin ada bincang-bincang sama anak-anak, Za, kalau anak murni Za tugas anak, itu tuh Za kayaknya bukan. Nah, nggak usah curiga, kata Ustadz-Ustazah. Nggak apa-apa, walaupun itu karya siapa, mungkin dibantu Bunda, ya, tidak apa-apa. Tapi memang itulah yang Ustadz-Ustazah dapatkan, hasil yang Ustadz-Ustazah dapatkan yang dikirimkan dengan Ustadz-Ustazah yaitu. Tapi Za enak niat Za, anak kan tidak dibantu sama Bunda Ana, Bunda kan sibuk Za, kata anak-anak seperti itu. Ya, itulah anak-anak, Za dia tuh biasanya lebih tinggi dari Ana Za nilainya. Itulah. Assalamualaikum Ustazah, maaf ya kalau terlambat. Ya, nggak apa-apa Ustazah, alhamdulillah sudah bergabung. Jadi, Bunda, nggak usah ini. Yang penting anak-anak kita sudah melakukan kewajibannya, kemudian tetap semangat. Kalau kemarin itu banyak sekali yang sepertinya semangat belajarnya itu sudah sangat menurun sekali. Banyak Bunda kita yang bersedih hati dikarenakan Ananda, Masya Allah, yang alhamdulillah kalau Bunda yang misalnya masih terkontrol kan Bunda. Banyak anak-anak kita yang dari akhlaknya, kemudian bundahnya kira betul-betul belajar di rumah, tetapi ternyata tidak.
dicek sama ustadz-ustazah, tidak di Zoom, tidak ikut, tugas-tugas tidak dikirimkan. Kadang ada juga akhirnya biasanya jujur, sekarang kejujurannya jadi berkurang. Jadi dengan kondisi seperti ini banyak sekali perubahan-perubahan anak-anak kita. Demikianlah Bunda, Ayah, informasi dari kami. Nanti ada tambahan lagi dari Ustadz Ardi. Dipersilakan Ustadz kalau ada tambahan lagi. Tadi informasinya berkaitan dengan informasi untuk bulan Ramadan. Baik, terima kasih Ustazah Yarti. Itu apa? Ayah Bunda sudah disalin tadi apa? Ringkasan yang disampaikan oleh Ustazah Yarti di kolom chat, bisa disimak di situ. Ya, jadi Ustadz ulangi sekali lagi bahwa untuk ujian tahfiz kemarin ada 2 orang siswa kelas kita, dan alhamdulillah 1 orang sudah lulus, tinggal 1 orang lagi nanti akan diikutkan pada gelombang kedua ya Ustazah. Dilanjutkan lagi yang belum selesai setoran ujian surat-suratnya. Jadi dia tidak dari awal lagi, tapi nanti tinggal dilanjutkan saja, tinggal beberapa surat lagi kayak gitu. Kemudian untuk gelombang tergantung penguji ya. Ya. Karena sudah tentu keluar harusnya dari awal lagi Ustaz. Iya, kalau pengujinya beda ya, kalau pengujinya sama mudah-mudahan ya bisa ini dilanjutkan. Kemudian tadi komplain yang lain katanya enak nian kalau begitu ujiannya 1 bulan nanti. Iya Ustaz. Ya. Yang terkait itu tadi untuk rapot ya, itu ada beberapa yang sudah mengumpulkan sama Ustadz. Itu ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya, ada sekitar 4 orang itu sudah Ustadz terima kemarin yang mengumpulkan rapot. Jadi yang belum mengumpulkan rapot atau sampul rapot itu hari Senin diharapkan agar anandanya bisa membawa kayak gitu, karena hari Senin nanti akan disampaikan hasil laporan belajarnya untuk pertengahan semester kedua ini. Kemudian di situ tadi disampaikan juga ya minggu depan tanggal 29 Maret sampai 1 April itu kita masuk siang ya. Kemudian tanggal 4 sampai 8 April itu masuk siang lagi ya, dikarenakan kelas 6 sedang ujian ya kayak gitu. Kemudian minggu depannya kita libur memasuki bulan suci Ramadan tanggal 12 April sampai tanggal 15 April. Kemudian untuk sekolah selama Ramadan ya, kita tatap mukanya 2 hari dan 2 harinya lagi daring, dan untuk hari Jumatnya yaitu evaluasi ya untuk kegiatan selama pembelajaran daring dan tatap muka. Mana untuk kelas 4 untuk tatap mukanya itu jadwalnya hari Rabu dan hari Kamis, dimulai jam 8 pagi sampai jam setengah 12 siang. Kemudian untuk Senin Selasanya berarti daring ya. Daring berarti bisa dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 atau setengah 10 pagi. Kemudian untuk tanggal 16 dan 17 April itu ada murokas untuk anak-anak ya, untuk kelas 4A ya. Itu dari jam 8 sampai jam 8.40 itu nanti mengikuti Zoom pembukaan murokas Quran. Kemudian dilanjutkan jam setengah 9 sampai jam 4 itu aktivitas membaca Al-Quran mandiri. Nanti ada targetnya. Kalau Ananda yang memenuhi targetnya nanti selama 2 hari itu akan ada reward dari sekolah ya, ada sedikit ini penyemangat ya, biar Ananda nanti pada bulan suci Ramadan lebih bersemangat lagi untuk bisa membaca Al-Quran dan menuntaskan khatam Quran ya. Kemudian di sore harinya ada pemantauan lagi, yaitu melalui Zoom sudah berapa banyak Ananda yang
membaca Al-Quran, sudah berapa halaman, berapa lembar, atau berapa juz ya. Nanti akan direkap ya kayak gitu. Kemudian tanggal 19 sampai 23 April ya masuk sekolah lagi ya. Seperti biasa Senin Selasa daring dan Rabu Kamis tatap muka sampai dengan tanggal 30 April. Dan selanjutnya untuk Lebaran kita libur tanggal 3 Mei sampai 22 Mei itu libur dan masuk kembali sekolah tanggal 24 Mei. Mungkin itu tidak ada tambahan kayaknya kalau dari Ustadz, cuman ini aja mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Kalau dari Ayah Bunda ada yang mau disampaikan, kami persilakan untuk disampaikan karena waktu kita tinggal 5 menit lagi lebih kurang. Oh ya, tambahan Ustadz. Oh ya, silakan Ustazah. Bunda, biasanya kalau untuk bagi ayah bunda yang mau menyalurkan zakat fitrah atau infak atau zakatnya nanti kembali pada bulan Ramadan sekolah membuka web, jadi penyaluran ya bunda bisa melalui sekolah untuk zakat fitrah atau infaknya. Nanti akan di ya Ustaz tambahannya. Baiklah, terima kasih Ustazah. Gimana dari Ayah Bunda, ada yang mau disampaikan? Untuk kalender sudah mengambil semua ya Ayah Bunda. Kalau belum mengambil kalender itu masih ada beberapa yang tersisa di kelas itu. Kemarin yang ini ya Ustadz ya, yang belum study club waktu itu ya Ustadz ya? Iya, kayaknya yang belum study club. Bunda, Ai sudah belum Bunda? Ai belum ya Bun? Oh iya ya nanti Ai ya Ustadz ya. Catat Bunda. Ai, karena kemarin itu ada yang ngambil langsung waktu ini Bunda, waktu pembayaran SPP. Jadi kemarin waktu itu cuma Fahri Ustadz ya yang baru kita kasih ya Ustadz. Ai, siapa lagi ya yang belum? Ya paling itu ya Ustadz ya, kalau yang lain yang sudah study club waktu itu sudah kami titipkan semua. Ya, Terima nanti kasih. bisa. Nanti Bunda, hari Senin kami titipkan sama Ai. Titipkan sama Ai ya. Ya Bunda, kembali kami ingatkan rapotnya langsung nanti dititipkan sama Ananda waktu sekolah ya Bun. Sorenya kami kembalikan lagi. Ya cukup Ustadz. Gimana? Tidak ada lagi? Ya, karena kita tidak absen untuk ini, daftar hadir untuk ini, daftar hadir untuk PWMG. Kami ini ya, satu Fahri, Kansa, Cia, kemudian Yusuf, Habib B, Habib Al-Ghazali, Siska, mohon maaf. Siska siapa Ustadz? Siska, Bunda siapa Bun? Nanti kami ketik, kami ini lagi ya Bun ya. Untuk daftar hadir biar nanti untuk laporan. Siska siapa ya Bun? Siska yang belum hafal nama bunda-bunda. Rika juga siapa ya? Rika, Siska. Terus tuh Nisa, Raihan, Liana, Kanza, Kalisa. Nah, ini Rika sama Siska siapa ya? Bunda ada yang hafal Bunda? Bunda. Kalau Rika itu Kevin kayaknya. Udah. Oh, Mama Kevin. Ya. Oh, Mama Kevin ya Bunda. Makasih Bunda. Kevin. Terus Siska siapa ya Bunda? Siska. Rehan kayaknya. Siska. Oh, berarti Rehan sama ada ayahnya. Ada ayah. Oh ya, ngikut semua. Ya. Subhanallah. Bunda Rehan berarti ya. Bunda nanti Rehan yang ikut ujian nanti. Mudah-mudahan nanti ya Bunda ya. Mulai dari sekarang ya maksimalkan Fahri ujian juz 29. Kemudian Kevin ujian juz 30. Kansa luar biasa, barakallah. Kansa sudah lulus juz 29. Alhamdulillah. Kemudian Yusuf nanti ujian juz 29. Habib nanti ujian juz 30. Kemudian Liana ujian juz 20, juz 1. 29-nya sudah juz 1.
Kalisa ujian juz 30, Raihan juz 30, Ai tadi sudah ya, Ai juz 30, Cia juga ujian juz 30. Mudah-mudahan anak-anak ustazah nanti bisa lancar, kemudian lulus semua nanti nak ya. Mulai nanti yang belum hafal dihafalkan, kemudian yang sudah hafal jangan lupa di murojaah, biar nanti tidak grogi dengan pengujinya. Insya Allah kalau sudah sering di murojaah, lebih lancar, lebih mudah untuk setoran hafalannya. Jadi nanti, kemarin ada pertanyaan, Za dari mulai surat apa? Biasanya diserahkan, penguji itu menyerahkan kepada peserta. Boleh mau dari awal atau dari akhir atau diacak boleh. Yang penting nanti pada akhirnya tuntas. Diserahkan kepada kita peserta ujian. Mudah-mudahan dipermudah nak ya. Ya demikian Ustadz. Cukup Ya. mungkin. Nampaknya sudah menjelang detik-detik terakhir ya waktu Zoom kita ya. Iya. Kayaknya sudah cukup ini. Nanti kalau ada apa yang ingin disampaikan oleh ayah bunda silakan dijapri saja Ustazah Sumiartinya selaku wali kelasnya. Ya, Ustadz juga bisa dijapri ya. Baiklah, untuk pertemuan POMG kita di sore hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ayah bunda dan ananda soleh-soleha sekalian yang telah bisa menghadiri kegiatan Zoom POMG online kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak keluar ya Ustadz Ustazah. Ya silakan, boleh meninggalkan Zoom. Waalaikumsalam. Oke. Izin live ya Ustadz Ustazah. Silakan Bunda. Terima kasih. Salah. Baiklah, Ustadz tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.